Hai, Nadia Lestari di sini. Thanks for clicking this video. Well, teman-teman, ini cukup banyak yang tanya ke aku, Mbak, mic apa sih yang cukup terjangkau tapi udah bagus buat pemula? Mic USB atau mic XLR? Atau Mbak, apa sih alasannya pakai mic XLR, kenapa nggak pakai USB aja? Well, sebenarnya aku udah punya dua-duanya, teman-teman. Mic USB yang aku pakai ini sama mic XLR. Beda kebutuhan, beda mic-nya. Aku bakal jelasin apa perbedaan mic USB dan mic XLR dari pandangan orang awam. Aku ya, yang aku tahu dari segi audionya aja, atau dari apa ya, segi ya gampang-gampangan aja, bodoh-bodohan aja lah teman-teman, karena aku juga bukan orang audio, bukan sound engineer, atau bukan orang yang ngerti banget tentang audio. Aku hanya voice over talent yang biasa pakai mic aja, pengguna aja, user aja. Ya wes, gak panjang-panjang, langsung aja ya, karena ini pembahasannya kayaknya bakal agak panjang gitu loh teman-teman, karena aku bakal bakal jelasin, I will elaborate the difference between USB mic and XLR mic. Kita bahas perbedaannya dulu. Kalau persamaannya jelas sama, itu podo-podo mic kan, podo-podo mic yang bisa merekam suara, itu aja persamaannya. Tapi yang pasti mereka beda ya. Jadi perbedaannya teman-teman, kalau mic USB ini lebih praktis dalam pemakaian, karena dia nggak butuh sound card. Dia cuma butuh mic-nya ini aja, plus hanya ini, kabel ini. Dia nanti langsung tercolok ke USB di laptop kalian, atau di HP juga bisa. Jadi langsung aja gitu, simple aja gitu, dipakai, dicolok langsung dipakai, bisa pakai DAW-nya juga terserah, mau pakai yang gampang kayak Cool Edit Pro, Adobe Audition AU, atau yang agak-agak susah Cubase, Studio One, GarageBand, Audacity, etc. itu boleh, terserah ya. Atau mau pakai yang di HP Android kayak Lexis sih? Itulah pokoknya, Alexis, bukan Wave Editor, apa pokoknya yang di HP Android juga bisa, terserah. Itu. Meanwhile, mic XLR ini sangat tidak praktis sekali teman-teman. Iyalah, beda kan ya. Tidak praktis karena dia nggak bisa langsung colok. Kabelnya dia langsung kamu colokin ke itu, nggak bisa, karena dia kabelnya beda. Dia kabelnya XLR. Kabel XLR tuh kayak gini teman-teman. Nah, ini kan nggak bisa kamu colokin langsung ke laptop nih. Jadi dia butuh sound card atau audio interface seperti ini. Mereknya banyak, ada Behringer, ada Tascam, ada Focusrite yang bagus banget itu, ada apa lagi ya, banyak pokoknya. Jadi mic ini butuh ini dulu, habis itu baru bisa dicolokin ke laptop atau HP kalian. Itu dari segi praktis nggak praktisnya, ini lebih praktis mic USB ya. Untuk kebutuhan semi pro ya, mic USB ini udah mumpuni lah teman-teman, udah oke lah. Tapi bukan untuk kebutuhan yang pro ala-ala gitu ya, bukan untuk kebutuhan pro gitu. Kalau untuk kebutuhan pro masih kurang dia, karena ya kurang. Nanti aku bakal tunjukin perbedaannya sih, kenapa sih dia nggak bisa dipakai di yang pro ala-ala gitu, nggak bisa. Nah, kalau untuk mic XLR, dia udah bisa nih untuk kebutuhan pro ala-ala gitu, yang untuk voice over talent tapi yang bekerja sendiri di rumah, dia udah bisa, udah mumpuni banget kalau untuk mic XLR ini teman-teman. Terus lanjut ke hasil audio. Hasil audio dari mic USB jelas kalah dibandingin ini. Bandingin mic XLR, kebanting lah ya. Kalau ini yang teman-teman dengerin ini adalah mic dari mic USB. Karena kenapa aku pakai dia? Praktis aja, langsung colok, langsung biar aku bisa ngonten gitu teman-teman. Nanti aku bakal tunjukin bedanya, gimana hasil audionya between mic USB sama mic XLR. Tapi ini aku bandinginnya sebenarnya harusnya apple to apple ya. Maksudnya merek dan tipe yang sama, hanya dia satunya USB, satunya XLR, harusnya sih gitu. Tapi karena aku nggak ada dua mic yang sama dengan merek yang sama, beda tipe aja nggak ada. Jadi beda merek ya, ini Vivine, ini Audio Technica. Kalau dari merek aja, Audio Technica ini memang udah terkenal bagus gitu loh. Kalau Vivine ya so-so lah. Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia
yang memiliki potensi dan kerawanan yang cukup tinggi, di antaranya kerawanan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi dan kerawanan yang cukup tinggi, di antaranya kerawanan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Nah, terus Mbak, kalau memang lebih enak, lebih praktis pakai mic USB, kenapa sih harus pindah ke mic XLR? Nah, kalau aku mikirnya bukan gitu ya teman-teman, bukan pindah tapi upgrade. Jadi yang harus teman-teman tahu, mic XLR itu adalah lebih tinggi karena lebih bagus kan dia hasil audionya daripada mic USB. Mic-nya aja lebih mahal udahan. Belum lagi kita harus beli audio interface, which is harganya bisa jadi lebih mahal daripada mic-nya. Karena audio interface ini nggak ada yang harganya murah, kecuali kalau yang kayak merek-merek murah V8 itu. Nah, kalau ini sendiri harganya di pasaran masih 800-700 ribu teman-teman. Yang paling murah itu ya ada sih audio interface yang harganya 600 kayak gitu, cuman aku nggak tahu gimana kualitasnya. Tapi rata-rata karena untuk mic XLR dan untuk kebutuhan pro kan biasanya yang audio interface, jadi 1 juta ke atas, 1 juta, 2 juta, ada yang 10 juta, ada yang 6 juta juga, banyak kayak. Kapan kita harus upgrade ke XLR? Jadi gini, ketika kliennya teman-teman ini bukan cuma klien teman-teman sendiri atau bukan cuma perusahaan-perusahaan kecil yang meng-hire kalian. Misalnya nih, kalau dulu kliennya teman-teman ini perusahaan-perusahaan kecil, mungkin UMKM atau mungkin channel YouTube atau mungkin untuk hobi kalian sendiri, teman-teman ngisi YouTube kalian sendiri. Teman-teman pakai mic USB udah oke. Tapi ketika klien kalian ini udah berkembang, misalnya dari PT Angkasa Pura, dari PT PJB, dari Bank BCA, dari PT Alex Media Komputindo, dari PT apalagi ya, banyak pokoknya dari perusahaan-perusahaan besar. That means you have to upgrade your devices. Artinya teman-teman sudah harus mengupgrade device kalian, karena aku yakin teman-teman nggak mau kan mengumpulkan atau submit hasil VO kalian dengan hasil yang ala kadarnya aja ke klien-klien besar itu. Ketika kliennya teman-teman ini udah perusahaan-perusahaan besar, that means you are stepping into a professional one. Jadi teman-teman ini udah menanjak ke tingkat lebih profesional lagi, lebih tinggi lagi teman-teman. Maka kalian harus mengupgrade mic kalian juga. Mungkin awalnya nggak ngerti ya, karena aku juga dulu awalnya nggak ngerti nih gimana kalau harus pakai audio interface ini, gimana caranya. Di YouTube banyak teman-teman gimana cara pakainya. Aku dulu juga akhirnya cari-cari di YouTube gimana cara pakainya, cara ditancepin di mana, apa akhirnya bisa. Dan ya kalau untuk kebutuhan profesional yang ala-ala, ya aku pakai ini, pakai mic XLR dan ini. Tapi kalau untuk konten YouTube pakai USB ini cukup. Tapi pelan-pelan aja teman-teman. Jadi jangan begitu teman-teman dapat klien gede dari perusahaan gede satu gitu, teman-teman langsung beli, langsung jebret. Atau mungkin duitnya ditabung aja dulu sampai cukup buat beli satu paket mic, audio interface sama kabel-kabelnya itu. Kalau udah cukup duitnya baru deh. Jadi pelan-pelan, gak harus berkalian langsung dari awal terjun ke VO langsung beli mic yang bagus banget. Gitu sih. Semoga bisa membantu teman-teman yang masih bingung milih mic ya. Oh iya, kalian yang tanya, Mbak, kalau mic kayak BM800 apa itu mumpuni nggak sih? Ya kalau aku bilang kalau itu buat hobi-hobian teman-teman aja, buat ngisi YouTube, buat bantu temen yang skopnya masih perusahaan-perusahaan kecil kayak UMKM apa, itu fine-fine aja, nggak apa-apa, nggak masalah teman-teman. Pokoknya ketika kliennya teman-teman ini udah menanjak lebih tinggi lagi, nah itu baru deh jangan pakai mic yang murah ya teman-teman ya. At least kalau teman-teman nggak ada mic yang lumayan ya sewa studio lah. Oke? Semoga bisa membantu. I'll see you next time, bye.